akan menjelaskan tentang Islam dan sains modern menjembatani dua dunia. Selanjutnya, paradigma Islam dalam memandang ilmu pengetahuan, wahyu dan akal, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber inspirasi dan panduan, akal sebagai alat untuk memahami alam, observasi dan eksperimen, yaitu mendorong pengamatan cermat terhadap ciptaan Allah dan pengujian hipotesis. Yang ketiga, etika dan moral. Ilmu pengetahuan harus selaras dengan nilai-nilai etika Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Mas kontribusi Muslim dalam sains. Yang pertama, pada abad ke-8, penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia, fondasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada abad ke-9, Al-Khwarizmi, aljabar dan sistem angka Hindu-Arab. Yang ketiga, pada abad ke-10, Al-Razi, kedokteran, eksperimentasi mental dan farmakologi. Pada abad yang keempat, pada abad ke-11, Ibnu Sina, kanon kedokteran. Yang kelima, pada abad ke-12, Ibnu Rashid, filsafat dan astronomi, pengaruh besar di Eropa. Yang keenam, pada abad ke-13, Nasiruddin Al-Tusi, Observarium Marageh, kemajuan astronomi. Ayat-ayat Al-Quran dan penemuan ilmiah modern. Studi alam semesta, dan kami telah membangun langit itu dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskan. Az-Zariyat ayat 47. Ekspansi alam semesta, penciptaan dari ketidakan. Yang kedua, perkembangan embrio. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan, kemudian kami jadikan saripati itu nutfah, air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, segumpal darah. Lalu alaqah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Al-Mu'minun ayat 13-14. Yaitu tahapan perkembangan janin, presisi penciptaan manusia. Selanjutnya, integrasi pengetahuan, merumuskan sains Islam kontemporer. Pendekatan holistik yang memadukan pencarian kebenaran ilmiah dengan kerangka etika dan spiritual Islam. Yang pertama, mendorong penelitian ilmiah dari perspektif tauhid. Yang kedua, pengembangan teknologi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Yang ketiga, pendidikan interdisipliner yang menggabungkan sains dan studi Islam. Selanjutnya, tantangan dan kesalahpahaman dalam hubungan Islam sains. Sekularisme versus agama. Persepsi konflik antara sains barat yang sekuler dan agama. Interpretasi literal. Kesalahpahaman akibat penafsiran ayat-ayat Quran yang terlalu literal tanpa konteks ilmiah. Mitos sains dalam Al-Quran. Upaya memaksakan penemuan ilmiah modern ke dalam ayat-ayat merusak integrasi. Di kasus yaitu inovasi dari perspektif Islam. Arsitektur hijau, konsep keberlanjutan desain bangunan sesuai prinsip menjaga keseimbangan alam. Produk halal, pengembangan ilmu pangan untuk memastikan produk memenuhi standar syariah dan kesehatan. Yang ketiga, keuangan syariah, model ekonomi yang adil dan beretika didukung oleh inovasi teknologi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan arah masa depan. Yang pertama, dialog berkelanjutan, perluasan komunikasi antara ulama dan ilmuwan. Dua, penelitian indisipliner, mendorong proyek yang menggabungkan berbagai bidang ilmu. Yang ketiga, edukasi holistik, membangun kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sains. Yang keempat, inovasi beretika, mengembangkan solusi untuk tantangan global dengan kearifan Islam.
Cukup dari saya, Hamzah Mansuri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.